Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di semester 2. Alhamdulillah. Nah, untuk semester 2 ini bahasan yang pertama sudah Ibu kasih ya kemarin bahasan apa aja, dan ternyata hanya satu bab saja, yaitu bab vektor. Nah, sekarang Ibu akan coba bahas tentang vektor. Vektor yang kemarin kalian sudah cari juga materinya. Nah, Ibu akan coba jelasin lagi ya. Nah, untuk sekarang Ibu mau bahas dari yang pertama, yaitu ada pengertian vektor. Langsung aja ya. Pengertian vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah secara geometris atau suatu ruas garis berarah. Nah, kemarin kalian sudah coba jelasin juga tentang pengertian vektor. Pokoknya tentang vektor itu apa. Nah, kalian sudah jelasin dan banyak yang sudah tahu kalau vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah atau nilai dan arah. Berarti vektor itu punya nilai iya, punya arah pun iya. Kalau misalkan punya arah aja tidak punya nilai, berarti itu bukan disebut vektor. Nah, itu untuk pengertian vektor. Nah, yang kedua itu ada notasi vektor. Kemarin masih ada yang bingung tentang notasi vektor. Bu, maksudnya notasi vektor itu apa? Nah, notasi vektor itu sama dengan lambang vektor. Nah, boleh disebut dengan lambang vektor sendiri. Nah, lambang vektor itu seperti apa? Nah, biasanya vektor itu dilambangkan dengan huruf kecil dengan tanda panah di atas. Misal A tanda panah di atas atau A dengan garis di atas. Ibu biasanya sukanya pakai yang ini. Yang A tanda panah di atas. Nah, yang A tanda panahnya di atas. Nah, biasanya Ibu pakainya yang ini. Ini namanya vektor A. Dibacanya vektor dari A atau vektor A. Nah, kalau ini dibacanya vektor AB. Ya, ini vektor A ke B. Nah, untuk gambarnya, ini sebenarnya gambarnya yang ada di R2 atau ruang dimensi 2. Nah, ini vektor A, berarti vektor A itu arahnya ke sini. Berarti di sini disebutnya vektor A. Nah, kalau misal ini, kalau ada dua kayak tadi vektor AB, berarti A ke B. Nah, panahnya itu harus ada di B. Jadi, ini bisa disebut vektor A ke B. Jadi, kalau misalkan panahnya di A, berarti vektor apa? Vektor B A. Nah, kayak ini vektor apa? CD atau DC? Panahnya kemana? Panahnya ke C, maka disebutnya vektor D ke C. Maka ini adalah vektor DC karena panahnya ke C. Kalau misalkan panahnya gini ke sini nih, misal ini F G, maka apa? Vektor apa? Vektor F G. Nah, gitu. Ini yang Nah, itu disebut vektor F ke G. Nah, itu untuk notasi vektor atau lambang vektor. Nah, lambang vektor itu, ini R2. Lambang vektor itu ada vektor di R2 dan R3. Maksudnya R2 sama R3 itu apa, Bu? Jadi ada di ruang dimensi 2 dan ada ruang dimensi 3. Dimana untuk ruang dimensi 2 itu terdiri dari X dan Y. Nah, ini untuk ruang dimensi 2. Jadi hanya ada X dan Y. Nah, untuk vektornya itu ada vektor A misal, maka hanya terdiri dari dua vektor saja, vektor A1 dan vektor A2. Maka untuk maka untuk vektor basisnya pun terdiri dari A1I dan A2J. Nah, ini disebutnya basisnya. Berarti basisnya itu ada I dan ada J. Ini disebutnya vektor basis. Vektor basisnya. Nanti Ibu jelasin juga kok tentang vektor basis. Nah, sekarang Ibu mau jelasin dulu tentang ini. Nah, berarti ada I dan ada J. Nah, berarti hanya ada dua saja, A1 dan A2. Maka untuk rumus panjang vektornya itu terdiri dari akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Nah, itu untuk notasi vektor di R2. Jadi hanya ada dua, A1 dan A2, dengan ruang dimensinya itu adalah X dan Y. Nah, itu. Yang kedua, misal ada vektor A terdiri dari A1 A2, vektor B terdiri dari B1 dan B2. Nah, ditanyakannya itu berapakah vektor C misal. Maka untuk
rumus vektor C itu bisa dicari dari vektor A dan B, atau enggak nanti ditanyakannya bukan vektor C, tentukan vektor AB. Nah, misal tentukan vektor AB, maka rumusnya itu kalian bisa ambil dari A dan B ini. Dari mana? Berarti rumusnya, lihat kan AB, ya kan? Berarti A ke B, berarti B1 kurangi A1, B2 kurangi A2. Kurangi apa? Nah, ini rumusnya. Berarti kalian kalau misal vektor AB, maka B1 kurangi A1, B2 kurangi A2. Kalau vektor BA, maka gimana? A1 kurangi B1, A2 kurangi B2. Nah, ini untuk rumus mencari vektor. Jadi kalau misal diketahui vektor A-nya berapa, vektor B-nya berapa, ditanyakan vektor AB, maka rumusnya AB berarti B dulu kurangi A. Kalau BA berarti A dulu kurangi B. Nah gitu. Nah ini untuk rumus panjang vektornya sama aja. Berarti B1 dikuadrat, B2 dikurangi A2 dikuadrat diakarkan. Kalau panjang vektor pasti diakarkan. Itu untuk notasi vektor di R2. Oke, nah sekarang kita lanjut ke notasi vektor di R3 ya. Ini notasi vektor di R3. Nah, R3 tuh bedanya dengan R2. Kalau R2 mah XY, berarti kalau R3 apa? X, Y, dan Z ya. Berarti X, Y, Z bedanya. Kalau 2 XY, kalau 3 XYZ. Begitupun dengan vektornya. Berarti vektornya bukan lagi 2. Bukan lagi 2. Berarti ada tambahan 1 lagi. Berarti A1, A2, dan A3. Dimana vektor basisnya pun menjadi 3. Yaitu A1I, A2J, dan A3K. Berarti ada 3 vektor basis. Berarti A1, A2, dan A3. Nah ini untuk notasi vektor di R3. Bagaimana dengan rumusnya? Rumusnya pun sama. Misal diketahui A-nya A1, A2, A3, B-nya B1, B2, B3. Maka ditanyakan vektor AB-nya berapa? Berarti sama. AB berarti B2, B dulu apa A dulu? B dulu, B1 kurangi A1, B2 kurangi A2, berapa lagi? B3 kurangi A3. Karena ada di vektor R3, ruang dimensi 3. Nah itu untuk rumusnya. Nah itu rumus-rumus yang ada di notasi vektor. Nah sampai sini kalau misalkan ada yang tidak paham, coba cari referensi yang lain ya, yang bisa kalian pahami. Oke? Nah lanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup vektor. Nah, ruang lingkup vektor itu tadi sudah ada di catatan yang sudah Ibu kirim ya. Itu silakan lengkapi saja, atau enggak yang sudah ada banyak berarti yang Ibu mungkin ada yang terlewat, jadi silakan diingatkan saja atau di-share saja. Nah, untuk sekarang Ibu ada 5 ruang lingkup vektor. Yang pertama kesamaan 2 vektor. Nah, untuk kesamaan 2 vektor itu ada vektor A dan vektor B. Dikatakan sama apabila mempunyai besar dan arah yang sama, atau panjang nilai arahnya harus sama. Maka A sama dengan B. Tapi kalau misalkan seperti ini, misal ya, A-nya itu ke sini, B-nya itu ke sini, dengan nilainya itu 2i tambah 3j, yang ini 2i tambah 3j. Nah, lihat arahnya sama enggak? Beda, arahnya aja udah beda. Ketika nilainya atau besarnya sama tapi arahnya berbeda, ini dikatakan tidak sama. Ini bukan kesamaan vektor. Tapi kalau misalkan arahnya sama, yang A sama B, nah terus nilainya juga sama-sama 2i tambah 3j. Nah, 2i tambah 3j, maka ini dikatakan kesamaan 2 vektor. Jadi sama besarnya, sama arahnya. Awas ya, kebanyakan yang kekecoh itu di arahnya.
ya. Awas kalau misalkan arahnya ke bawah, arahnya ke atas, berarti itu tidak sama seperti ini. Ini udah bukan kesamaan vektor lagi, tapi ini yang disebut dengan kesamaan vektor, di mana arah sama, besarnya pun sama. Paham ya? Lanjut. Sekarang ke vektor negatif. Vektor negatif dari A adalah vektor besarnya sama dengan vektor tetapi arahnya berlawanan. Nah, misalnya gini, arah kayak gini nih. Nah, besarnya itu sama nih. Besarnya tuh mau vektor A sama vektor B itu sama besarnya, tetapi arahnya berbeda. Nah, kayak tadi. Nah, berarti itu bukan kesamaan dua vektor, tapi vektor kebalikannya atau kebalikan dari vektor itu sendiri. Misal vektor A ke atas, maka kebalikannya kemana? Ke bawah arahnya, tapi dengan besar yang sama. Contoh. Nih, ini vektor A itu adalah 7i tambah 3j misal. Nah, disebut negatif boleh. Vektor negatifnya berarti ke bawah menjadi negatif A, tapi dengan besar yang sama. Arah itu tidak mempengaruhi besar ya. Tapi bisa dikatakan negatif kalau misalkan arahnya ke bawah. Nah, gitu. Paham ya? Lanjut ke vektor 0. Adalah vektor yang besar atau panjang dan arahnya tak tentu. Nah, vektor 0 ini pada sistem koordinat kartesius digunakan berupa titik. Nah, di ruang dimensi 2 vektor dilambangkan dengan vektor 0, sedangkan vektor 0 di dimensi 3 ada 3 nolnya. Ya udah, vektor 0 mah vektor 0 aja. Tidak misal gini, misal B1 kurangi A1, B1-nya 3 dikurangi A1-nya 3, berarti 3 kurangi 3 berapa? 0. Segini yang tadi mana ya? Nah, ini rumus ini. Misal 3 dikurangi 3, 2 kurangi 2, hasilnya berapa nih? 0,0 kan? Nah, ini yang disebut dengan vektor 0 gitu. Nah, pokoknya nilainya berupa 0 aja, itu yang disebut dengan vektor 0. Lanjut. Vektor posisi. Nah, vektor posisi ini vektor yang titik pangkalnya terletak pada koordinat pusat koordinat 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Nah, untuk vektor posisi ini misal gini. Nah, berarti ini sini. Nah, ini yang disebut dengan vektor posisi. Di sini titik A, misal di sini titik B. Nah, ini yang disebut dengan vektor posisinya. Nah, gitu. Terus vektor satuan sudah dijelaskan tadi. Belum ya. Vektor yang mempunyai panjangnya satuan, vektor satuan dari vektor A dirumuskan. Nah, vektor satuan ini juga penting karena nanti bakal kita bahas juga. Jadi nanti kalian akan hitung juga. Jadi ingat-ingat aja ini rumusnya itu vektor E bisa disebut vektor satuan itu lambangnya vektor E sama dengan vektor A per panjang vektor A. Nah, ini rumusnya. Vektor A per panjang vektor A. Nah, biasanya ibu suka tanyakan ini di beberapa ulangan atau di beberapa tes lisan, biasanya suka ada. Jadi silahkan di ingat-ingat saja ya, dipelajari. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Maaf kalau tadi videonya rada ngegiclek ya, maaf. Kita kembali lagi ke video yang lurus saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Ini contoh yang di R2, jadi di ruang dimensi 2. Gampang kok, jangan nggak usah yang apa. Nah, untuk latihan soalnya ini ibu mau ambil dari yang R2, nanti ada R3. Nah, sekarang yang pertama R2 dulu ya. Nah, untuk R2 berarti hanya ada dua komponen. Jadi hanya ada 2 A1 sama A2 aja. Nah, berarti ini pun hanya ada 2 saja. A1, ada A1 dan ada A2. Nah, oke. Misal contoh, nanti biasanya contohnya seperti ini. Contoh diketahui, pertanyaannya seperti ini. Diketahui titik A-nya itu 0,0, titik B-nya itu 3,2, titik C itu 1,4,
dan titik D itu 4,2. Nah, tentukan vektor AB, BA, CB, DC, dan AD, serta gambarkan vektor tersebut pada sumbu kartesius. Jadi ada dua. Yang pertama kalian harus cari vektor, yang kedua harus kalian gambar pada sumbu kartesiusnya. Oke, untuk gambar, tolong gambar serapi-rapinya, jangan lihat gambar ibu yang sekarang. Oke, maaf. Lanjut, kita kerjakan. Nah, berarti yang pertama ibu akan kasih contoh dulu yang AB sama BA. Diketahui kan tadi A-nya berapa? Untuk yang pertama itu kan ditanyakan yang A aja dulu. Yang A itu AB. AB, untuk AB itu berarti ada titik A. Titik A-nya itu berapa tadi? 0,0 sama titik B. Titik B-nya itu 3,2. Lihat sini. Karena AB ini gampang ya, sebenarnya tinggal kalian kurang-kurangkan antara A sama B, tapi kalian harus tahu rumusnya. Kalau misalkan AB, vektor AB, maka B dulu baru A ya. Kalau vektor BA, maka A dulu baru B. Jadi yang diambil itu yang paling belakangnya. Yang paling belakangnya itu apa? Nah, kalau AB berarti B dulu baru A. Berarti B1 kurangi A1, B2 kurangi A2. Nah, ini untuk rumusnya. Berarti kalian harus cari tahu rumusnya AB, berarti A kurangi B atau B kurangi A. Kebalikannya, AB berarti B kurangi A. Gitu ya. Nah, berarti B1, lihat titik B. Titik B yang ke 1 berapa? 3, berarti ini yang disebut B1. Ini B1. Berarti 3 di sini kurangi A1. A1 di sini berapa? Yang pertama dari titik A. Berarti ini kan, ini A1. Ini A2, ini B2. Berarti gitu kan? Nah, berarti 3 kurangi 0, nah B2-nya 2 kurangi 0. Berarti di sini 3 kurangi 0 berapa? 3. 2 kurangi 0, 2. Awas ya. Maaf, ini dikurang, bukan koma. Maaf. 3,2. Nah, kalau dalam vektor basis, ke dalam vektor basis kan harus mengandung I dan J. Berarti 3I tambah 2J. Nah, ini. Nah, berarti kalau misalkan dalam vektor basis, ini yang ini I, yang ini J, ditambahkan saja. Berarti dua komponen yang berbeda ya. 3I tambah 2J. Ini untuk vektor basisnya. Ini yang disebut dengan vektor basis. Basisnya mengandung IJK. Nah, itu untuk vektor basisnya. Nah, itu untuk AB. Nah, gimana kalau BA yang kedua? Yang B itu BA. Nah, berarti BA gimana? A1 kurangi B1. Awas ya, BA berarti A kurangi B. Terus A2 kurangi B2. A-nya tadi berapa? A1 0, 0 kurangi 3. Terus 0 kurangi 2. Nah, 0 kurangi 3, 0 kurangi 2. Maaf, koma terus ya. Nah, berarti hasilnya min 3, min 2. Nah, kalau dalam bentuk vektor basis berarti jadinya min 3i ditambah, pasti kalian gini, min 2j gitu kan. Nah, sebenarnya langsung pun boleh. Plus kali min, kan ini ada plus ada min. Plus kali min berarti min 3i kurangi 2j. Gini juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Nah, itu untuk vektor A, B, dan BA. Gimana untuk gambar vektornya? Tadi kan harus digambar katanya vektornya. Nah, untuk vektor AB itu gambarnya ini titik ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini ada 0. Nah, kalian silahkan sebenarnya gambar ini tidak terpengaruh oleh
hasil dari titik AB ini sebenarnya. AB ini hanya buat nentuin positif sama negatifnya gitu. Jadi ini kan berarti 3i tambah 2j udah gitu. Yang ini berarti min 3i kurangi 2j. Nah, untuk ini sendiri sebenarnya dilihatnya dari titiknya. Kita lihat titik A. Titik A itu berapa? 0,0. Berarti di sini kan. Ini titik A 0,0. 0,0. Titik B. Titik B itu berapa? 3,2. 1, 2, 3. Di sini 3, 1, 2. Di sini 2. Tarik garis. Nah, titik di sini. Ya kan? Nah, berarti ini titik A, ini titik B. 3,2. Nah, terus untuk gambarnya, kalian silahkan lihat dari pertanyaannya. Ditanyakannya yang pertama apa? AB. Berarti dari A ke B. Tanda panahnya berarti ada di mana? Di B. Nah, gitu. Jadi dari A ke B. Yang kedua, apa ditanyakannya? Yang kedua itu ditanyakannya itu X, Y. Di sini 0. A-nya itu 0,0. 1, 2, 3. 1, 2. Berarti 2 di sini 3. Tarik garis, titik. Ini B 3,2. Nah, untuk ininya apa gambar vektornya, silakan kalian lihat ke pertanyaannya. BA berarti dari B ke A. Tanda panahnya ada di A-nya. Nah, ini vektornya. Berarti kebalikan yang tadi. Kalau tadi tanda panahnya ke atas, ini yang ini mah ke atas, A ke B gitu. Kalau yang ini B ke A, berarti ke bawah gitu. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Nah, itu untuk menentukan vektor dan gambar vektornya. Untuk yang CB, terus DC, dan AD, silahkan kalian cari sendiri ya. Jadi silahkan dipelajari, dilatihankan sendiri ya. Silahkan latihan kalian terlebih dahulu. Oke. Itu untuk yang contoh pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, untuk yang kedua itu Ibu ambil yang notasi vektor di ruang R3 saja. Nah, untuk notasi vektor di R3 kalian tidak usah menggunakan gambar juga tidak apa-apa untuk mempermudah kalian. Kita langsung aja diketahui A-nya 131, B-nya 2,1,3, titik A, titik B-nya ada. Ditanyakan itu adalah vektor AB dan vektor BA. Yang pertama itu kita akan jawab vektor AB terlebih dahulu. Nah, untuk vektor AB itu berarti rumusnya gimana? B1 kurangi A1, B2 kurangi A2, B3 kurangi A3 sama dengan yang tadi. Nah, tinggal kalian lihat mana B1, B2, B3, mana A1, A2, dan A3. Nah, untuk B1 berarti yang ini kan B. B1, B2, B3. Nah, A-nya ini A1, A2, A3. B1-nya berapa? 2. A1-nya berapa? 1. B2-nya 1. Aduh, kurangi, maaf. A2-nya 3. B3-nya, A3-nya. Nah, silahkan kalian pelajari berarti dari sini ya. Oke, silahkan dipelajari lagi. 2 kurangi 1, 1. 1 kurangi 3, min 2. 3 kurangi 1, 2. Nah, berarti ini untuk vektor AB. Nah, kalau misalkan dalam bentuk vektor basis kan gimana? 1i ya, tambah min 2j, tambah 2 Nah, berarti kalau misal bisa dioperasikan atau dibenarkan lagi boleh 1i kurangi 2j tambah 2k. Dari mana Bu kurangi? Plus kali min ya, kalikan saja. Atau juga i juga boleh, 2j tambah 2k.
Nah gitu. Itu untuk vektor AB. Nah untuk vektor BA-nya gimana Bu? Silahkan kalian cari sendiri untuk vektor BA. Maaf. Oke, silahkan kalian banyak-banyak latihan ya. Karena Ibu jarang latihan, kan kita jarang latihan. Jadi sekarang silahkan latihan-latihan di rumah. Cari yang tadi, yang CB, DC sama AD dan BA-nya. Oke. Terima kasih untuk video kali ini. Itu penjelasannya untuk latihannya. Nanti latihan penilaiannya silahkan di GC saja. Oke, jaga kesehatan kalian, tetap jaga diri, stay healthy, stay safe di rumah aja. Karena sekarang kita waspada lagi. Jangan lupa protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Malah nambah lagi ya, jangan berkerumun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Nah.